Pada zaman dahulu, terdapat danau yang sangat indah. Airnya sangat jernih dan di dalamnya tumbuh tanaman teratai yang berbunga. Banyak burung yang tinggal di sana. Salah satunya adalah bangau. Selain itu, di dalam danau terdapat ikan dan hewan lainnya, seperti ketam dan katak. Hal ini membuat burung bangau menyukai tinggal di kawasan danau tersebut. Setelah sekian lamanya, bangau sudah semakin tua dan tidak kuat untuk menangkap ikan. Bangau berkata, "Kalau aku tidak makan seharian, nanti aku bisa kelaparan. Aku harus mencari cara agar aku bisa makan." Bangau termenung di seberang danau. Seekor katak pun melihatnya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan, bangau?" Bangau pun menjawab, "Aku sangat sedih, katak. Kemarin aku terbang ke sana kemari mendengar percakapan manusia bahwa musim kemarau akan datang lebih cepat. Bangau melanjutkan, Aku takut danau kita ini akan kering dan semua penghuni danau ini akan mati." Bangau berbohong kepada katak. Bangau meminta bantuan katak untuk menyampaikan kabar tersebut kepada para penghuni danau. Katak pun mengangguk sebagai tanda setuju. Tanpa membuang waktu, katak pun melompat danau dan menyebarkan berita tersebut. Berita kemarau tersebut menyebar begitu cepat. Seekor ikan bertanya kepada bangau, "Apa idemu untuk menolong kita semua, bangau?" Bangau menjawab, "Aku punya satu ide, akan tetapi kalian mungkin tidak setuju." Seekor ikan bertanya, "Apa idemu itu, bangau? Cepat beritahu kami." seolah-olah tidak sabar. Bangau menjawab, "Tidak jauh dari sini ada danau yang sangat indah dan dalam. Aku yakin danau tersebut tidak akan kering, walaupun terjadi kemarau yang panjang." Ikan lainnya menjawab, "Kalau begitu, bawa kami ke sana." Bangau berkata, "Aku hanya bisa membawa seekor karena aku sudah tua dan aku tidak bisa membawa kalian lebih dari satu." jawab bangau. Setelah itu, bangau membawa seekor demi seekor penghuni danau dengan paruhnya. Akan tetapi, bukannya membawa penghuni danau ke tempat tinggal yang baru, bangau tersebut malah memakannya. Bangau melakukan perbuatannya berulang-ulang sampai giliran seekor ketam. Ketam memiliki capit. Dengan demikian, bangau memakannya dengan menggunakan kaki-kakinya. Ketam berkata, "Di mana danau yang kau ceritakan tadi?" Bangau pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kali ini sudah saatnya kau menjadi santapanku." Mendengar jawaban bangau, ketam pun langsung menjepit paruh bangau agar ia tidak bisa memakannya. Bangau terluka dan terbang menjauhi ketam. Setelah itu, ketam pun kembali ke danau. Teman-temannya masih setia menunggu giliran. Ketam pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Semua penghuni danau bersorak gembira karena tidak dimakan oleh bangau yang tamak serta mementingkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Bagaimana kabarnya? Bu Guru doakan semuanya selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi di pelajaran tematik 4D, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk itu, sebelum memulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang anak-anak Bu Guru yang hebat semua, siapkan alat tulis dan buka buku tematik halaman 78. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Semua anak-anak Bu Guru pasti sangat senang ya mendengarkan dongeng, terutama yang bertemakan legenda Indonesia.
Nah, siapa yang sudah menyimak video dongeng tadi? Berdasarkan cerita burung bangau dan seekor ketam yang telah disimak tadi, tuliskan unsur-unsur cerita pada kolom berikut. Nah, berikut adalah unsur-unsur cerita yang terdapat dalam dongeng yang terdiri dari judul, tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, serta pesan moral. Seperti yang kita ketahui bahwa judul dari dongeng tersebut yaitu Burung Bangau dan Seekor Ketam yang bertempat di danau. Tokoh yang memerankannya adalah bangau, ikan, dan seekor ketam. Dan sikap baik yang dapat ditiru adalah ikan yang memiliki sifat penurut dan seekor ketam yang baik dan bijaksana. Dan sikap yang tidak baik yang tidak boleh ditiru adalah si bangau yang memiliki sifat licik. Pesan moral dari dongeng tersebut yaitu jangan pernah berbuat kejahatan kepada orang lain karena kita sendiri akan mendapat balasan yang setimpal seperti si bangau. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Anak-anak Bu Guru yang hebat, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk lebih menarik perhatian penonton, seorang pendongeng biasanya menggunakan boneka atau bisa juga sebuah wayang. Wayang ada yang terbuat dari kertas, kulit, maupun kayu. Wayang golek merupakan boneka kayu dalam seni pertunjukan tradisional Sunda. Wayang tersebut dibuat oleh seorang perajin kayu. Nah, sekarang kita akan membaca teks tentang Pak Karna, seorang perajin kayu tetangga Made. Simak baik-baik ya. Pak Karna adalah tetangga Made. Pak Karna bekerja sebagai perajin kayu. Ia bisa membuat lemari kayu, meja, dan kursi kayu. Pak Karna tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh beberapa perajin lain dengan bagian pekerjaan masing-masing, mulai dari memotong kayu, membuat rancangan, memperhalus kayu setelah dibentuk, dan mengecat perabot kayu yang sudah jadi. Setelah hasil kerajinan itu jadi, biasanya ada pembeli yang membeli langsung di tempat Pak Karna. Namun, Pak Karna lebih sering mengantarnya ke beberapa toko mebel yang ada di kota dengan menggunakan jasa sewa mobil pengangkut barang. Nah, kita amati proses pengolahan kayu oleh perajin kayu berikut ini ya. Pak Karna memiliki usaha yang cukup besar. Namun, karena banyaknya pesanan dari konsumen, ia memerlukan kayu untuk kerajinannya dari luar daerahnya, yaitu dari hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan merupakan salah satu hutan yang paling sering diambil kayunya. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Namun, kini pohon-pohon di hutan Kalimantan semakin berkurang jumlahnya akibat sering terjadinya kebakaran hutan. Nah, sekarang yuk kita perhatikan pada video berikut ini dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali.
Anak-anak Bu Guru, sekarang kita masuk ke pembahasan subtema 3 pembelajaran 3 halaman 92. Beberapa pekerjaan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk diolah dan kemudian menghasilkan sebuah barang. Misalnya, perajin mebel menggunakan kayu untuk menghasilkan berbagai perabot seperti kursi dan meja kayu. Akan tetapi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, tahukah kalian, untuk membuat sebuah barang baru, kita dapat menggunakan barang yang sudah tidak terpakai. Sebagian barang bekas pasti dapat kita olah menjadi sebuah barang baru. Perhatikan gambar berikut ini. Ada kaleng bekas makanan, botol kaca bekas, kemudian kardus bekas, koran bekas, dan botol plastik bekas. Beberapa jenis barang bekas dapat dimanfaatkan menjadi barang baru yang memiliki kegunaan. Kegiatan pemanfaatan barang bekas termasuk upaya menyelamatkan lingkungan dari sampah. Tahukah kalian apa saja cara yang dapat dilakukan dalam memanfaatkan sampah? Cara mengolah atau memanfaatkan sampah dikenal dengan beberapa istilah seperti dalam video berikut ini. Yuk kita simak baik-baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah Bu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Dan bagi yang masih belum jelas, silahkan kalian tanyakan kepada Bapak atau Ibu Guru kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.